Meretas Asa, bagian 1, Perundungan. Air mataku mengalir seiring derasnya hujan yang mengguyurku. Kudekap erat buku biologiku berusaha melindunginya dari hujan. Aku menepi ke trotoar mencari tempat berteduh. Jalan terlihat sepi. Hanya sesekali ada kendaraan lewat. Itu pun berlalu dengan kencang. Beberapa tukang becak bergantian berhenti di hadapanku. Menawarkan jasanya, hanya kubalas dengan gelengan. Aku tak punya cukup uang. Hanya bersisa 5.000 rupiah. Hanya cukup untuk ongkos angkot pulang ke rumah. Jarak rumahku memang cukup jauh dari sekolah. Aku harus naik angkot ke pasar dulu. Berjalan kaki di lorong sepi sekitar setengah kilometer. Barulah sampai ke sekolahku. Sebuah SMA favorit yang lumayan diminati para siswa dan orang tua. Di saat hujan seperti ini, kebanyakan temanku naik becak untuk sampai ke pasar saat pulang sekolah. Kalau tidak, maka akan basah kuyup seperti keadaanku sekarang. Aku akhirnya sampai ke sebuah warung pinggir jalan. Aku masuk meski dengan tatapan sinis dari pemilik toko. Mungkin karena sepatuku membasahi lantai. Perutku yang keroncongan menambah lengkap deritaku. Aku menggigil. Kakiku kesemutan menahan dingin dari sepatu yang basah kuyup. Semburat senja di ujung barat berubah jingga, tetapi belum ada tanda-tanda bahwa hujan akan reda. Pemilik toko menutup tokonya. Aku terpaksa bergeser dari sana lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Walau dengan resiko harus rela membiarkan bukuku basah. Aku berlari menembus derasnya air yang tumpah dari langit. Berharap segera sampai di pasar dan mendapatkan angkot untuk pulang. Langkahku terhenti melihat sekelompok anak muda dengan senyum nakal ke arahku. Aku tahu benar, mereka kerap kali mengganggu anak-anak sekolah yang lewat di tempat itu. Kebetulan tempat itu memang sepi. Hanya ada pos tempat mereka berkumpul. Apalagi saat hujan seperti sekarang. Aku mengedarkan pandanganku. Tak ada tanda-tanda orang lain lewat di tempat itu. Aku ketakutan melihat keempat pemuda Badung itu terkekeh mendekatiku. "Mau kemana, manis?" seru salah satu dari mereka. Pemuda dengan penampilan aneh. Rambut keritingnya mengembang di bentuk bulat, persis sarang burung. Entah apa yang dipakainya, sehingga rambutnya tetap berdiri tegak saat basah seperti itu. Sekilas aku tersenyum melihat keanehan itu. Mudah-mudahan ia tidak melihatku menahan tawa. Rasa takutku sejenak terkalahkan oleh bentuk lucu dari rambutnya. Sementara ketiga temannya yang lain mengikuti langkahnya mendekat ke arahku. "Ada uang gak? Buat beli rokok aja deh," sahut pemuda jangkung dengan celana jeans yang melorot memperlihatkan merek pakaian dalamnya. Aku terdiam. Walaupun aku tahu mereka berniat merundungku, tapi melihat penampilan mereka yang lucu dan unik membuatku berjuang menahan tawa. Aku memang paling tidak bisa menahan tawa saat menyaksikan sesuatu yang lucu. "Kenapa diam, Dek? Punya uang gak?" bentak pemuda boncol dengan penampilan nyentrik. Segala macam rantai menghiasi tubuhnya. Sepertinya rantai sepedanya yang rusak disampirkan pula di leher pendeknya. Gelang yang dipakainya juga sepertinya terbuat dari rantai motor yang dipotong jadi pendek. Aku curiga ayahnya seorang montir. Pemuda bertindik di bibir dan lidahnya meraih tas sekolahku. Ia menarik keras tas punggungku. Tali tasku putus dan jatuh. Buku serta peralatan sekolahku yang lain berhamburan di jalan. Aku meringis menahan sakit pada lengan atasku. Tali tas yang kusambungkan dengan peniti menggores lengan atasku. Mereka tertawa puas ketika melihatku jongkok memunguti barang-barangku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mataku jatuh menerobos dinding kelopak mataku. Mereka tidak tahu bagaimana perjuanganku membeli semua peralatan sekolah ini. Aku rela tidak jajan berhari-hari untuk membelinya.
Pemuda dengan model rambut aneh ikut jongkok. Ia menyambar dompet lusuhku, berharap mendapatkan apa yang ia inginkan. Sialan, 5.000 rupiah, sahutnya terlihat kesal. Ia mengacungkan uang 5.000 itu ke arah teman-temannya, disambut dengan umpatan dari mulut mereka. Segala nama binatang diucapkan. Mungkin mereka berasal dari kawanan binatang itu. Aku berusaha meraih uang terakhirku itu. Bagaimana aku bisa pulang jika mereka mengambil uang itu? Melihatku berusaha meraih uang itu, mereka serempak tertawa, seakan menemukan permainan baru. Mereka mempermainkanku layaknya topeng monyet dengan mengoper uang itu secara bergantian membuatku semakin putus asa. Air mataku mengalir sambil berlari ke sana kemari mengikuti permainan mereka. Aku terus berusaha menggapai uang itu. Aku takut tidak bisa pulang kalau sampai tidak berhasil mendapatkannya. Ayo, ambillah. Kalau bisa dapat, kami tambahkan 5.000 lagi. Mendengar itu semangatku bangkit untuk mendapatkan uangku kembali. Perutku yang keroncongan tak lagi terasa, membayangkan tambahan uang 5.000 itu. Bagiku uang sejumlah itu sangat berarti. Aku akan berusaha untuk mendapatkannya. Sekeras apapun usahaku, tetap saja aku tak mampu. Mereka terus tertawa melihat perjuanganku mendapatkan uang yang sejak tadi berpindah-pindah dari tangan keempat pemuda Badung itu. Akhirnya aku menyerah juga. Tubuhku sudah tidak sanggup untuk mengikuti permainan mereka. Aku kedinginan, tubuhku mulai menggigil. Tolong aku Tuhan, bukankah Engkau mengabulkan doa orang yang teraniaya? Teriakku dengan suara lantang menghadap ke langit. Keempat pemuda itu terdiam, kemudian terbahak-bahak melihat tingkah anehku. Ngapain teriak-teriak begitu? Yakin Tuhan dengar? Sahut pemuda boncel itu menoel kepalaku. Aku tersenyum miris. Namanya juga usaha. Harus yakin apa yang Allah janjikan pasti tak pernah salah. Aku mendengar suara motor mendekat ke arah kami. Aku berharap itu malaikat kiriman Tuhan padaku. Aku nekat berdiri di depan motor yang sedang melaju itu. Terdengar suara rem berdecit, tanda itu dilakukan secara mendadak. Gila kamu, cari mati ya? Teriak pemuda berjaket kulit hitam itu membuka helmnya. Agung? Mataku memanas melihat sosok itu. Apa Allah benar-benar mengirimkan malaikatnya untukku? Bersambung.